Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, solih dan solihah semuanya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga masih semangat ya. Oh iya, yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya full ya dan bisa mendapatkan pahala yang penuh di hari ini. Tetap semangat ya untuk belajar walau sedang berpuasa, tidak boleh malas ya. Hari ini kita akan mempelajari kisah anak solih yang ke-23 tentang Allah Maha Melihat. Ada pada halaman ke-73. Yuk kita buka bukunya pada halaman 73. Di halaman 73 kita akan membaca pendahuluannya ya nak ya. Yuk mari kita baca bersama pendahuluannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan penglihatan makhluk. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Tidak ada yang mengalahkan penglihatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang kecil, yang besar, yang jauh, dan yang dekat. Tidak ada yang menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit atau di dasar bumi. Manusia bisa melihat, tetapi penglihatan manusia terbatas. Untuk melihat, manusia membutuhkan cahaya sehingga manusia tidak bisa melihat jika gelap, tidak ada cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat walaupun di tempat yang paling gelap dan tidak ada cahaya. Setiap perbuatan kita dilihat oleh Allah. Oleh karena itu, kerjakanlah perbuatan yang baik dan tinggalkan perbuatan yang buruk. Jadi, penglihatan Allah itu maha sempurna ya nak ya. Allah dapat melihat sesuatu yang besar maupun yang kecil, yang dekat maupun yang jauh. Nah, baik itu di tempat yang gelap sekalipun, Allah tetap dapat melihat ya. Tidak ada yang dapat menghalangi penglihatan Allah. Tidak seperti manusia ya. Kalau kita manusia, apabila tidak ada cahaya, suasananya gelap, pasti kita akan sulit untuk dapat melihat ya. Dan apabila ada benda yang kecil, biasanya kita juga sulit untuk melihat. Dan penglihatan kita juga terbatas ya nak ya. Apabila ada benda yang menghalangi atau sesuatu yang menghalangi, kita tidak dapat melihat di baliknya. Misalnya ada tembok, kan kita tidak bisa tuh melihat apa yang ada di balik tembok ya. Atau sesuatu yang jauh ya, yang kita tidak bisa melihatnya karena terlalu jauh. Dan juga sesuatu yang terlalu kecil juga sangat sulit untuk dilihat manusia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga perbuatan kita agar melakukan perbuatan yang baik ya nak ya. Jadi meninggalkan perbuatan yang buruk. Kita berusaha berbuat baik meskipun tidak dilihat oleh manusia karena Allah lah yang maha melihat. Dan kita juga berusaha meninggalkan dan tidak melakukan perbuatan buruk karena Allah lah yang maha melihat, meskipun manusia tidak ada yang melihat perbuatan kita misalnya ya, karena ada malaikat juga yang selalu mencatat perbuatan kita ya nak ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ada kisah ya nak ya, kita baca bersama. Mari kita baca dengan semangat. Kisah Ibnu Umar radhiyallahu an dan budak pengembala kambing.
Imam Nafi rahimahullah bercerita, aku pergi bersama Ibnu Umar radhiyallahu an ke beberapa daerah di pinggir kota bersama rombongan. Lalu mereka istirahat di suatu tempat untuk makan. Kemudian seorang anak gembala kambing melewati mereka. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata kepadanya, "Ayo nak, mari makan." Anak gembala tersebut berkata, "Saya sedang puasa." Ibnu Umar radhiyallahu an bertanya, "Apakah di hari yang panas ini engkau berpuasa?" Sang anak gembala menjawab, "Aku berpuasa karena memanfaatkan waktu yang senggang." Ibnu Umar radhiyallahu an terpesona dengan anak tersebut. Lalu dia berkata, "Apakah engkau bersedia menjual seekor kambing gembalaanmu untuk kami sembelih?" Dia berkata, "Ini bukan milik saya, tapi milik tuan saya." Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, "Bukankah engkau dapat mengatakan kepadanya bahwa seekor serigala telah memangsanya?" Sang anak gembala tersebut pergi sambil mengangkat jarinya ke langit seraya berkata, "Allah Maha melihat." Ibnu Umar radhiyallahu an selalu merayunya agar mau menjual kambing gembalaannya karena menguji kejujuran si anak gembala. Si anak gembala selalu berkata, "Allah Maha melihat." Setelah Ibnu Umar tiba di Madinah, beliau mengirimkan utusan kepada tuan anak tersebut untuk membeli budak tersebut beserta gembalaannya. Lalu sang anak gembala itu dimerdekakan dan hewan ternaknya diberikan kepadanya. Nah, itu kisah tentang Ibnu Umar radhiyallahu an dan anak gembala ya, atau penggembala kambing. Nah, anak gembala tersebut adalah anak yang jujur ya nak. Meskipun Ibnu Umar mengatakan ingin membeli kambing gembalaannya, tapi dia jujur mengatakan bahwa itu bukan miliknya, tapi milik tuannya. Dan dia tidak ingin berbohong ya. Meskipun Ibnu Umar mencoba untuk merayunya, untuk mengetahui kejujuran anak tersebut dengan mengatakan, katakan saja misalnya kambingnya diterkam serigala atau dimakan serigala sehingga hilang satu ya. Jadi kan anak tersebut bisa mendapatkan keuntungan ya kalau misalnya kambingnya dijual ke Ibnu Umar. Namun anak tersebut adalah anak yang jujur. Dia tidak ingin berbohong dan tidak ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang tidak baik. Dia mengatakan bahwa Allah Maha melihat. Ya, jadi anak tersebut takut kepada Allah karena tidak ingin ya berbuat yang tidak baik atau berbuat perbuatan yang tidak disukai dan dilarang oleh Allah ya, menipu atau melakukan perbuatan bohong dan dusta ya. Jadi anak tersebut memilih untuk tidak memberikan kambing tersebut kepada Ibnu Umar karena takut kepada Allah, karena Allah Maha melihat perbuatan setiap manusia. Di bawahnya ada fawaid kisah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang diperbuat manusia. Jadi kita harus selalu berbuat jujur ya nak ya. Misalnya kalian kepada orang tua kalian juga harus berbuat jujur ya nak ya. Ketika kalian mengatakan sesuatu tidak boleh berbohong kepada orang tua, dan juga harus selalu melaksanakan ibadah dengan baik ya. Misalnya kalian disuruh sholat nih, kalian sholat ya, benar-benar sholat ya, jangan hanya bilang sudah sholat padahal belum ya. Orang tua kalian mungkin tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Dan misalnya sekarang sedang puasa nih ya, kan tidak boleh makan dan minum, kalian juga harus jujur ya, tidak boleh berbohong. Misalnya kalian tiba-tiba minum, nanti bilangnya masih puasa belum batal, padahal sudah minum atau makan tadi ya. Allah Maha melihat walaupun orang tua kalian tidak melihat. Yang kedua,
tidak boleh merusak barang milik orang lain tanpa izin. Nah, misalnya kalian diberi amanah atau dipinjami sesuatu ya sama orang lain. Kalian harus menjaga ya, menjaga barang tersebut. Jangan sampai kalian dengan sengaja merusaknya, kemudian tidak bertanggung jawab ya. Atau ketika kalian sedang ada barang milik orang lain yang jatuh atau barang milik orang lain yang kalian ketahui ada di situ. Misalnya buku milik teman ya, tidak boleh dirusak ya, walaupun teman kalian tidak melihat perbuatan kalian. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan barang titipan orang lain tanpa izin. Jadi misalnya ada orang yang menitipkan barang kepada kalian dan kalian ingin memakai barang tersebut. Kalian harus izin dulu ya sama orangnya, meskipun barangnya sudah ada di tempat kalian, tapi bukan berarti kalian bisa bebas memakainya tanpa izin, kecuali orangnya sudah memberikan izin terlebih dahulu. Yang terakhir, tidak boleh menjual barang milik orang lain tanpa izin. Jadi apabila ada barang yang bukan milik kalian, ya kalian tidak boleh menjual barang tersebut meskipun kalian tidak tahu milik siapa misalnya. Ya, jadi kalian harus mencari pemiliknya dan memberikannya kepada pemiliknya. Terlebih lagi, kalian mengetahui barang tersebut milik seseorang, jadi harus dikembalikan dengan baik ya, tidak boleh malah dijual agar mendapatkan keuntungan ya, meskipun orangnya tidak mengetahui jika kalian menjual barangnya. Tapi Allah Maha melihat. Nah, demikian ya nak ya pelajaran pada siang hari ini. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga puasanya lancar ya sampai buka nanti. Dan Ibu ucapkan selamat berpuasa dan semoga mendapatkan pahala yang penuh. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.